Kali ini saya akan membahas mengenai YouTube. YouTube adalah sebuah web yang dibangun untuk berbagi video. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita bergabung menjadi partner YouTube yang nantinya akan disebut sebagai kreator atau seorang YouTuber? Nah, di sini saya sudah merangkum berdasarkan kebijakan dari YouTube. Ada 5 tahap seorang YouTuber atau kreator bisa dikatakan adalah dia itu seorang YouTuber apabila sudah menyelesaikan dari kelima tahap yang saya rangkum ini. Oke, sebelum kita masuk ke tahap pertama, kita ambil rokok dulu dan kita isap. Benar-benar nikmat, bikin otak jadi melayang. What the fuck was that? Oke, seperti tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa menjadi seorang YouTuber itu harus menyelesaikan dari 5 tahap. Nah, untuk tahap pertama, seorang YouTuber itu dia harus mempunyai yang namanya channel. Nah, untuk membuat akun channel, kita dasarnya harus kita punya yang namanya akun Google atau akun Gmail. Maka dari akun Gmail itu kita akan buat yang namanya channel YouTube. Nah, setelah membuat channel YouTube, maka kita masuk ke tahap yang kedua. Di tahap kedua ini kita membuat yang namanya video. Tadi setelah kita buat akun channel, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu kita harus mempunyai yang namanya konten original. Apa sih konten original itu? Yang dimaksud dengan original di sini adalah video yang kita buat sendiri, kita merekam sendiri. Misalnya kita pakai HP, kita merekam sendiri, maka video itulah yang dikatakan konten video original, karena video kita buat sendiri. Nah, setelah kita sudah punya konten, dikatakan juga original, termasuk yang namanya musik yang kita masukin di dalam konten kita, terus efek harus bebas dari hak cipta. Yang namanya konten original itu adalah konten atau video yang kita buat sendiri, bukan yang kita ambil dari video orang atau kita copy dari konten-konten orang lalu kita masukin ke dalam konten kita atau ke dalam video kita. Itu yang namanya bukan konten original kalau diambil dari punya orang. Perlu diperhatikan bahwa efek dan background itu ada yang namanya punya hak cipta dan yang bebas hak cipta. Artinya bisa digunakan oleh siapa saja. Itu tahap yang kedua. Nah, setelah selesai tahap kedua, tahap yang ketiga menjadi seorang YouTuber itu adalah dia harus mempunyai subscribe minimal 1000 subscriber dan jumlah tayang dari keseluruhan video yang dia upload ke channelnya sebanyak 4000 jam tayang. Yang keempat, nah, di tahap yang keempat ini seorang YouTuber harus mendaftar yang namanya Google AdSense. Nah, Google AdSense itu bisa kita daftar apabila kita sudah memenuhi syarat dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Maka untuk tahap keempat ini adalah mendaftar Google AdSense dan lolos monetisasi. Setelah kita berhasil untuk daftar Google AdSense dan kemudian lolos dengan monetisasi, semua video kita, baik yang lama maupun yang baru kita upload, akan muncul yang namanya iklan. Setelah muncul iklan,
sudah mulai ada perhitungan penghasilan. Nah, untuk melanjutkan ke tahap yang kelima, kita harus punya penghasilan minimal $10 sebagai syarat untuk melanjutkan ke tahap yang kelima, yaitu untuk melakukan request PIN. Nah, apabila sudah berhasil Anda melakukan request PIN, dan nanti Google AdSense itu akan dikirim ke alamat kita. Dan sebagai contoh saya akan kasih tunjuk ke kalian seperti apa sih itu PIN yang nanti kita akan terima, sebuah kertas nanti yang akan dikirim ke alamat kita. Saya akan kasih tunjuk seperti ini. Saya mendapatkan Google AdSense dikirim ke alamat saya. Ini dikirim dari Malaysia, dan di dalam ini ada yang namanya kode PIN, ada 6 digit. Maka di channel teman-teman bisa melakukan verifikasi. Maka setelah selesai dari kelima tahap ini, maka Anda layak dikatakan dan sudah sah dikatakan menjadi seorang YouTuber atau seorang kreator, dan Anda siap-siap menerima gaji dari YouTube.